Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu yang diberkati, bersama-sama kita kembali dalam ibadah kita. Kita mempersiapkan hati kita, kehidupan kita. Kemuliaan bagi Tuhan. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Karena kami tahu hari ini kami boleh ada semua karena kebaikan, anugerah, kemurahan Tuhan. Kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Itu membuat kami terpesona, kagum, hormat akan Engkau Tuhan. Berkati ibadah kami pada saat ini, berkati kami semua Tuhan. Kami yakin di dalam persekutuan kami dengan Tuhan, maka ada kekuatan baru, ada sukacita yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kasih-Mu, karya-Mu itu nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Hidupku
tangan Tuhan. Kita aman bersama Dia, sebab Dia baik dalam hidup kita. Mari masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Amin. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Sang Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sang Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selamanya. Selamanya, selamanya, selamanya. Amin. Haleluya. Alangkah indahnya bersama Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, ku terangkan kepadaku, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasa.
sebab itu, ketika kita ada bersama dengan Dia, ketika Dia ada di pihak kita, membuat hati kita merasa tenang. Amin. Mari siapkan hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan dan kita siap untuk menerima perjamuan kudus. Haleluya. Hatiku tenang berada dekat Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami kagum cara Tuhan memberkati kami. Kami kagum cara Tuhan menolong kami. Kami kagum cara Tuhan menyatakan kebesaran kuasa-Mu dalam hidup kami.
Dan kami yakin Tuhan akan terus melakukan perkara-perkara besar. Berkat-Mu akan terus melimpah dalam hidup kami Tuhan, dalam perjalanan hidup kami pada hari-hari yang ada di hadapan kami. Pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, urapi kami, biar lewat pemberitaan firman-Mu semua kami yang mendengar diberkati oleh Tuhan. Roh hikmat, wahyu, dan pengertian dari Tuhan sendiri menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Saya mengajak saudara melihat kebenaran firman Tuhan pada saat ini dari kitab Yesaya pasal yang ke-30. Kitab Yesaya pasal yang ke-30. Mari kita akan melihat beberapa ayat ya dalam kebenaran firman Tuhan ini. Yesaya pasal 30 ayat yang ke-23 dan ayatnya yang ke-24. Ya, saudara perhatikan dalam Alkitab masing-masing. Saya akan baca Yesaya pasal yang ke-30 ayat 23 dan ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan makan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Nah, Bapak Ibu yang berkati Tuhan, kalau kita membaca dalam kitab Yesaya ini saudara-saudara, maka kitab Yesaya ini kita bisa memahami khususnya pasal yang ke-30 ini saudara-saudara. Ya, di Lembaga Alkitab Indonesia, saudaraku perhatikan judul perikop ini adalah janji keselamatan bagi Sion. Ya, ada beberapa sarjana perjanjian lama berkata bahwa pasal yang ke-30 ini kalau kita mau bagi saudara-saudaraku itu sebenarnya bisa dibagi 4. Mereka berkata bahwa ayat pertama sampai ayatnya yang kelima di situ bukan Mesir, tetapi Tuhan yang memberi pertolongan. Kemudian dari ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-17 itu adalah ucapan ilahi tentang binatang-binatang di tanah Negeb. Kemudian dari ayat 18 sampai ayat yang ke-26 itu janji keselamatan bagi Sion. Dan dari ayat 27 sampai ayat 33 hukuman Allah atas Asyur. Nah, kalau kita perhatikan saudara-saudaraku, di ayat yang kita baca ini, di dalam ayatnya yang ke-23 ini, maka ini adalah bagian daripada janji keselamatan Tuhan, janji Allah kepada Sion. Sebenarnya pasal yang ke-30 ini kalau kita perhatikan dalam pembagian kitab Yesaya, pasal yang ke-30 ini sebenarnya bagian daripada kitab sebelum masa pembuangan. Karena pasal pertama sampai pasal yang ke-39 itu adalah sebelum pembuangan. Jadi yang kita baca dalam pasal 30 ini sebenarnya adalah peringatan Tuhan, nasihat Tuhan. Jauh sebelum peristiwa itu terjadi, Tuhan sudah memberikan peringatan, bahkan Tuhan sudah memberikan janji. Peringatannya itu ada di dalam ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima, saudaraku. Di situ Tuhan jelas berkata, bukan Mesir yang memberikan kelepasan itu, bukan Mesir yang memberikan pertolongan itu, tetapi Tuhan. Itu sebabnya di dalam ayat pertama, kalau saudaraku perhatikan, di situ dikatakan celakalah anak-anak pemberontak. Dalam terjemahan lain pakai kata celakalah anak-anak yang bebal. Demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Nanti saudara perhatikan di dalam ayat yang kedua jelas di situ peringatan Tuhan yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku,
untuk berlindung pada Firaun, dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Jadi saudaraku, sebelum mereka dibuang di Babel, kita tahu semua kisahnya, sebelum masa pembuangan itu saudara-saudaraku, Tuhan sudah memberikan peringatan. Tetapi juga bukan hanya peringatan, di dalam ayat yang kita baca tadi, Tuhan juga memberikan penghiburan. Apa penghiburannya itu? Sekali lagi saudaraku, di situ dikatakan, lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat dalam perjalanan bangsa Israel, khususnya kalau kita melihat bagaimana bangsa ini dipelihara Tuhan dengan mujizat yang besar. Ya, saat ini saya ingin berbicara tentang berkat pemeliharaan Tuhan. Berkat pemeliharaan Tuhan. Nah, nanti kita akan coba lihat apa perbedaan daripada mujizat, daripada berkat Tuhan. Kalau kita melihat, saudaraku, di dalam sejarah perjalanan bangsa Israel, ketika mereka berada di dalam perjalanan selama 40 tahun, ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, tentu kita semua tahu, saudara-saudaraku, bahwa bangsa ini begitu banyak mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Bagaimana bangsa ini dipelihara oleh Tuhan. Bagaimana tiang awan, tiang api melindungi mereka. Bagaimana Allah mengirim roh yang turun dari surga. Bagaimana mereka menikmati mana di dalam perjalanan kehidupan mereka. Saya katakan mereka mengalami mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa. Tetapi ketika mereka sudah sampai ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan, saudara-saudara, saudaraku perhatikan, maka semua yang mereka nikmati di dalam perjalanan itu berhenti. Mana tidak lagi mereka terima. Kenapa saudaraku diberkati Tuhan? Karena setelah mereka ada di tanah perjanjian, bukan lagi mujizat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka, tetapi setelah mereka di tanah perjanjian itu, maka berkat Tuhanlah yang mereka terima. Di dalam perjalanan mereka mengalami mujizat-mujizat, saudara-saudaraku. Bagaimana mereka diberikan oleh Tuhan burung puyuh makanan mereka. Bagaimana mereka mengalami pemeliharaan Tuhan, mujizat-mujizat. Mereka bagaimana Tuhan mengirim manna menjadi bagian mereka, menjadi makanan mereka selama di dalam perjalanan. Tetapi setelah mereka masuk tanah perjanjian, bukan lagi mujizat-mujizat itu yang mereka terus nikmati. Karena setelah mereka ada di tanah perjanjian itu, mereka harus bekerja, mereka harus bertani, mereka harus beternak untuk mendapatkan makanan. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita perhatikan, sekalipun mujizat-mujizat dalam perjalanan itu telah berhenti ketika mereka masuk tanah perjanjian, tetapi setelah mereka ada di sana, berkat-berkat Tuhanlah yang mereka nikmati. Hasil daripada apa yang mereka kerjakan itu mereka nikmati dengan luar biasa. Mujizat adalah salah satu cara Tuhan untuk memelihara dan menolong kita. Namun ketika kita melihat di dalam Alkitab, kita menemukan bukan hanya mujizat yang Tuhan ingin berikan dalam hidup kita, tetapi lebih daripada itu, berkat setiap waktu. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mujizat itu sementara dan berkat itu permanen. Mujizat hanya bersifat sementara. Karena apa? Kalau mujizat itu terus menerus, bukan lagi mujizat namanya. Mujizat adalah peristiwa-peristiwa yang mereka alami bersifat sementara. Sementara berkat itu, saudara, itu adalah sesuatu yang terus berlimpah, terus terjadi,
dalam kehidupan kita. Sekali lagi saudaraku, bukan berarti kita tidak memerlukan mujizat. Kita memerlukan mujizat, tetapi lebih daripada itu, Tuhan ingin memberkati kita secara permanen. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, sekali lagi yang pertama kalau kita belajar dalam perbandingan antara mujizat dan berkat Tuhan, maka mujizat itu bersifat sementara dan berkat itu bersifat permanen. Kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, bahwa mujizat itu memang selalu melampaui hukum alam. Mujizat itu selalu melampaui hukum alam. Ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini, ada sebuah hukum alam yang terjadi, saudara-saudaraku. Ada sebuah hukum alam yang teratur. Bulan berputar mengelilingi bumi, itu hukum alam, saudara-saudaraku. Bumi berputar mengelilingi matahari, itu adalah hukum alam. Sementara bumi sendiri berputar pada porosnya, itu adalah hukum alam. Dan bukan hanya itu, kalau kita lihat juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, hukum alam itu setiap benda yang dilemparkan ke atas itu akan selalu jatuh. Kenapa? Ada hukum alam. Dan mujizat itu melampaui hukum alam. Di dalam Alkitab, kalau saudaraku membaca dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang ke-11, di situ ada peristiwa di mana Yesus mengubah air anggur menjadi anggur, mengubah air menjadi air anggur. Itu melewati hukum alam. Itu tidak ada, saudaraku, di dalam hukum-hukum kimia. Kalau tidak ada campurannya, itu tidak akan mungkin terjadi. Tetapi mujizat itu melampaui hukum alam. Yesus berjalan di atas air, kemudian juga Petrus berjalan di atas air. Kalau saudaraku baca dalam Matius pasal yang ke-14, mulai ayat 22, pada waktu itu apa yang dialami oleh Petrus itu bertentangan dengan hukum alam. Mujizat itu melampaui hukum alam. Tetapi sekali lagi saudaraku, walaupun mujizat itu melampaui hukum alam, tetapi mujizat itu hanya bersifat sementara. Sementara yang Tuhan ingin dalam kehidupan kita adalah kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Sebabnya di dalam ayat itu dikatakan bahwa Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladang. Tidak salah dalam hidup kita mengharapkan mujizat Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jangan salah. Jangan sampai kita tidak melakukan apa-apa. Jangan kita sampai pasif. Hanya kita berharap mujizat-mujizat Tuhan. Sementara Tuhan ingin memberkati engkau. Apa yang engkau kerjakan itu Tuhan ingin berkati. Itu sebabnya saudaraku, kita harus melakukan sesuatu. Kita harus kreatif melakukan sesuatu. Karena dalam ayat itu jelas dikatakan, Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladang. Sekali lagi, bukan berarti kita tidak memerlukan mujizat Tuhan. Tetapi Tuhan mau daripada apa yang kita kerjakan, menaburkan benih di ladang, itu adalah sebuah aktivitas, itu adalah sebuah pekerjaan. Dan yang Tuhan mau berkati adalah apa yang kita taburkan itu. Ketika kita bekerja, ketika kita melakukan sesuatu, sekali lagi Tuhan bukan hanya ingin melakukan mujizat, tetapi juga ingin memberkati kita. Katakan amin. Tuhan mau memberkati engkau. Jerih lelahmu, pekerjaanmu, apa yang engkau taburkan itu, Tuhan mau itu supaya Tuhan memberkatinya. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, itu pertama hal yang kita bisa lihat, perbandingan antara mujizat dan berkat Tuhan. Bukan hanya kita mengalami mujizat, tetapi lebih daripada itu, berkat Tuhan yang terus menerus. Karena Alkitab berkata bahwa ketika Tuhan memberkati kita,
engkau tidak akan menjadi ekor, tetapi engkau menjadi kepala. Ketika Tuhan memberkati engkau, engkau tidak akan turun, tetapi engkau akan naik. Itu sebabnya saudara diberkati Tuhan, kerinduan Tuhan memberkati kita. Kemudian, kalau kita lihat juga Bapak Ibu diberkati Tuhan, apa perbandingan daripada berkat dan mujizat ya? Kalau kita perhatikan dalam kebenaran firman Tuhan bahwa mujizat itu selalu menjawab sebuah kondisi yang sangat kritis. Mujizat itu selalu menjawab sebuah kondisi yang sangat kritis. Sementara berkat itu, saudara-saudaraku, bahkan ketika tidur pun Tuhan memberkati kita. Kalau kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan, tidak ada sebuah mujizat dalam Alkitab yang terjadi pada saat kondisi damai. Tapi berkat bisa, saudara-saudaraku. Kalau mujizat tidak ada di dalam Alkitab itu terjadi pada kondisi damai, tidak ada terjadi pada kondisi aman, tidak ada terjadi pada kondisi tidak kekurangan, tidak ada masalah. Mujizat selalu terjadi dalam keadaan yang kritis, saudara-saudara. Dan saya percaya bahwa Tuhan juga rindu melakukan mujizat dalam hidup kita. Tetapi bukan hanya mujizat, tetapi juga memberkati hidup kita. Di dalam kebenaran firman Tuhan, kalau saudara perhatikan, ya, dalam perjanjian lama, Keluaran pasal yang ke-16, kita lihat dulu sebuah peristiwa mujizat di situ, saudara-saudara. Tetapi sekali lagi, Allah bukan hanya ingin melakukan mujizat dalam hidup kita, tetapi juga memberkati kita. Keluaran pasal yang ke-16, ya, sekali lagi kita memerlukan mujizat Tuhan, tetapi juga lebih daripada itu, berkat Tuhan yang selalu melimpah. Keluaran pasal 16 ayat pertama sampai ayatnya yang keempat. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaat Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, "Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan." Ayat keempat, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak." Saudara perhatikan, pada waktu itu mujizat ini terjadi adalah karena pada waktu itu dalam kondisi kritis mereka. Mereka mengharapkan ada roti. Mereka bersungut-sungut. Tetapi perhatikan, Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menurunkan roti dari langit, hujan roti bagimu. Mujizat selalu menjawab sebuah kondisi yang sangat kritis, tetapi berkat itu selalu dalam berkelimpahan. Ada banyak orang yang hanya mengharapkan mujizat, artinya dia selalu mengharapkan ia dalam keadaan kritis, saudara-saudara. Ia selalu mengharapkan krisis. Bukan karena kita, sekali lagi, bukan kita tidak memerlukan mujizat, saudara-saudaraku, tetapi lebih daripada itu, Tuhan ingin memberkati hidupmu yang terus-menerus. Bukan hanya sekali-sekali, bukan hanya sesaat, tetapi berkat yang terus berkelanjutan. Itu yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu melihat di dalam perjanjian baru, ada banyak mujizat-mujizat di sana. Ada kisah tentang orang lumpuh yang berjalan, ada orang buta yang melihat, ada orang kusta ditahirkan, ada orang yang kerasukan setan dilepaskan. Mujizat-mujizat itu terjadi dalam keadaan kritis.
Sekali lagi, biarlah kita juga merindukan di mana berkat-berkat Tuhan yang berkesinambungan dalam hidup kita. Kerjakan apa yang engkau bisa kerjakan, karena hasil tanganmu itu akan diberkati Tuhan. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, sebagai hal yang terakhir, ketika kita bicara tentang berkat Tuhan, berkat pemeliharaan Tuhan, mujizat itu selalu cukup, tetapi berkat itu selalu melimpah. Mujizat itu selalu cukup, tetapi berkat itu selalu melimpah. Coba kita lihat dalam Keluaran pasal yang ke-16. Sekarang kita membaca ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Ya, dan yang Tuhan rindu bukan hanya melakukan mujizat dalam hidupmu, tetapi juga Tuhan ingin memberkatimu. Ayat yang ke-16 sampai ayat 18 dari Keluaran pasal yang ke-16. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi rumahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ayat 18, ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Ini mujizat. Selalu cukup, saudara. Tetapi Tuhan mau ketika Tuhan memberkati kita, bahkan dengan berkat itu kita bisa memberkati orang. Mujizat itu bersifat cukup, saudara-saudaraku, tetapi berkat itu melimpah. Dan lewat berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kita bisa menjadi saluran berkat. Kita bisa memberkati orang lain lewat kehidupan kita yang diberkati. Kalau kita lihat Bapak Ibu, ya, di dalam bagaimana bangsa Israel selama 40 tahun dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Ya, manna yang Tuhan sediakan membuat orang Israel itu tidak kelaparan selama 40 tahun. Ya, dan Tuhan berkata itu adalah sesuatu yang cukup bagi mereka. Tetapi mujizat ini sekali lagi berhenti setelah mereka ada di tanah Kanaan. Bukan lagi mujizat mana yang mereka lihat, tetapi yang Tuhan ingin berkati adalah pekerjaan mereka. Yang Tuhan ingin berkati adalah usaha mereka, ladang mereka, ternak mereka. Itu yang Tuhan ingin berkati. Apa yang engkau dapat, yang engkau kerjakan dengan tanganmu, itu adalah yang akan diberkati oleh Tuhan. Sebabnya Bapak Ibu, mari kita lakukan apa yang bisa kita lakukan dalam hidup ini. Bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan serius. Jadilah anak-anak Tuhan yang sungguh, yang ulet di dalam bekerja. Karena yang Tuhan berkati itu adalah apa yang engkau kerjakan. Dalam kitab Yosua pasal yang ke-5, saudara akan melihat, setelah bangsa ini ada di tanah Kanaan, maka manna itu berhenti. Ayat 12, Yosua pasal 5 ayat yang ke-12. Lalu berhentilah manna itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh manna lagi. Tetapi dalam tahun itu, perhatikan ini, mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Ada banyak orang hanya mengharapkan mujizat sehingga tidak melakukan apa-apa. Keliru, saudara-saudaraku. Karena Tuhan ingin memberkati apa yang engkau kerjakan, apa yang engkau lakukan dengan tanganmu, itu Tuhan ingin berkati. Bapak Ibu, kita percaya bahwa di tengah-tengah kesulitan pada hari-hari ini juga Tuhan pasti akan memberkati kita. Bukan hanya melakukan mujizat dalam hidup kita, tetapi memberkati apa yang kita kerjakan. Sesederhana apapun usahamu, sesederhana apapun pekerjaanmu,
Lakukan dengan sungguh-sungguh. Tuhan berjanji, apa yang engkau taburkan, benih yang engkau taburkan itu akan Tuhan curahkan hujan sehingga benih itu tumbuh dan berbuah. Mari tutup Alkitabmu, persiapkan hatimu untuk menerima perjamuan kudus. Mari kita angkat sebuah pujian. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku semua. Ku sembahkan Tuhan, ku banggakan aku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembahkan Tuhan, ku banggakan aku selamanya. Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku semua. Ku sembahkan Tuhan, ku banggakan aku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembahkan Tuhan, ku banggakan wajah-Mu selamanya. Kau hebat bagiku. Bapak Ibu, saya percaya ada banyak begitu mujizat Tuhan yang sudah kita alami. Tetapi Tuhan bukan hanya ingin melakukan mujizat dalam hidup kita. Pernah kita sakit, Tuhan sudah sembuhkan, mujizatnya terjadi. Pernah kita kekurangan, Tuhan cukupkan keperluan kita. Kita menghadapi jalan buntu, Tuhan buka jalan bagi kita. Itu mujizat Tuhan. Tetapi Tuhan tidak akan pernah berhenti hanya mujizat-mujizat itu, saudaraku. Tetapi lebih daripada itu, Dia ingin memberkati engkau, keluargamu, pekerjaanmu, masa depanmu, pelayananmu. Tuhan ingin berkati. Mujizat bersifat sementara dan bisa berhenti, tetapi berkat Tuhan akan terus melimpah, terus melimpah. Engkau semakin naik, tidak menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala, bukan jadi ekor. Dan Tuhan ingin berkati kita. Bapak Ibu, kalau kita mengingat kasih Tuhan yang luar biasa, Dia sudah mati menebus dosa kita. Dia sudah serahkan nyawanya untuk saya dan saudara. Maka semua apapun yang kita rindukan kepada Tuhan, berkat-berkat itu akan terus Tuhan curahkan dalam hidup kita. Mari persiapkan roti dan air anggurmu, dan kita akan menikmati perjamuan pada saat hari ini. Terima kasih Bapa yang baik.
Mari angkat roti dengan tangan kananmu. Kami bersyukur dan kami mengingat pengorbananmu. Engkau mati menebus dosa kami. Tubuh yang dipecah-pecahkan, bukti kasihmu, pengorbananmu dalam hidup kami. Berkati perjamuan kudus ini Tuhan, layakkan kami. Biarlah yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Kami boleh mengalami kemenangan dari Engkau Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat tubuhmu Tuhan. Mari angkat cawan minumanmu dengan tangan kananmu. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidup kami adalah hidup yang diberkati Tuhan. Dan perjalanan hidup kami adalah diberkati Tuhan. Keluarga kami diberkati Tuhan. Masa depan kami diberkati Tuhan. Pelayanan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Segala puji hormat bagi namamu. Ku sembah Kau Tuhan, dan kita akan berdoa. Ku sembah ajaib bagi kami. Selamanya Engkau hebat bagi kami. Sepanjang minggu kami akan melihat keajaiban Tuhan. Kami akan melihat kehebatan Tuhan. Bahkan kami melihat berkat-berkat dan mujizat-mujizat dalam hidup kami. Berkati usaha pekerjaanmu Tuhan. Pekerjaan umat-umatmu sepanjang minggu ini, ketika mereka di toko, ketika mereka bekerja, ketika mereka berusaha, ketika mereka mengikuti pendidikan, berkati semua Tuhan. Jauh daripada apa yang dapat kami pikirkan, Engkau sanggup kerjakan. Terus berdoa buat kekasih-kekasih kami dalam pemulihan mereka. Biarlah juga mereka mengalami berkat kesehatan, pemulihan yang sudah Engkau kerjakan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Kekasih-kekasih kami semua kami disembuhkan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat bagi namamu. Kami akan akhiri persekutuan kami, dan biarlah terus Tuhan tolong kami. Ajar kami bergantung, berharap kepada-Mu. Mari jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan terima berkat Tuhan. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.